Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel di One in Three. Spare tempat original, OEM, atau copotan. Cek this out. Video kali ini gue mau sharing terkait dengan spare part kendaraan, terutama roda 4 yang dibeli. Apakah original atau genuine, OEM, ataupun copotan. Tergantung dari produk apa atau spare part apa yang akan kita beli nih. Kalau gue prinsipnya gini, sesuatu hal yang bersifatnya vital dan ongkos bongkar pasangnya, jasanya itu mahal, gue akan pilih spare part yang original. Ataupun gini, bisa juga antara harga spare part yang original, yang genuine, dengan spare part OEM atau aftermarket, itu selisih harganya itu nggak terlalu jauh, gue akan pilih yang original. Pertama, ada pasti genuine, asli. Kemudian kualitasnya, itu yang jadi pertimbangan. Ya. Biasanya itu spare part vital itu apa ya, kan agak ruwet untuk bongkar pasangnya gitu ya, pemasangannya itu agak ruwet. Nah itu daripada kita pakai yang OEM atau pakai yang aftermarket yang kualitasnya mungkin di bawah spare part genuine, biar nggak keluar double biayanya gitu ya. Misalkan ring piston, kalau kita turun mesin nih, overhaul ring piston atau stang piston, atau apalagi seal clamp gitu ya, kemudian packing set. Kalau bisa kita pilih yang memang genuine, atau water pump gitu ya, yang ongkosnya mungkin ongkos pasangnya itu agak mahal, gue akan pilih itu. Di Avega pun gue pilih yang original gitu ya, atau di Atos, kayak sensor-sensor, terutama untuk sensor-sensor dan elektronik ini harus yang benar-benar genuine, yang original nih. Percuma kalau kita beli yang harga murah gitu ya, budgetnya, dananya itu terjangkau, pilih yang OEM atau yang aftermarket, tapi kualitasnya itu cuman sebentar, hitungan bulan, ya sama aja nanti begitu rusak kita beli lagi, beli yang kedua atau beli yang ketiga, harganya akan sama dengan spare part yang original. Termasuk tambahin lagi tuh biaya jasa pasangnya, panggil mekanik gitu kan, kemudian waktunya kita nyari, ongkosnya kita jalan ke toko spare part beli, bayar parkir, bayar bensin, tol gitu ya. Kalau dihitung secara total, hasilnya akan sama nih dengan harga spare part yang original atau yang genuine. Ya, lebih baik dari awal kita tabung dulu sedikit uangnya, kita beli yang original. Ya, untuk yang sensor-sensor, water pump juga begitu, untung-untungan. Mungkin kita dapat rezekinya yang kurang. Sama kayak di kejadian di Hyundai Avega, gue beli yang original genuine Hyundai motor pump, sekarang bearingnya udah kena lagi tuh. Mungkin bukan dari kualitas bahannya gitu ya. Teman-teman bisa klik link aja di sini. Gue udah bikin videonya tuh belum ya? Kalau nggak salah sih udah deh bikin video. Bearingnya udah kena. Bisa jadi memang di dalam radiatornya itu memang udah karatnya itu udah rontok, jadi bearingnya kena lagi. Terus pakai spare part bawaan, sensor-sensor udah tadi gitu ya. Kemudian ring piston, mungkin dari rem
rem karena itu vital. Rem pasti pakai yang original. Selain dari spare part yang vital, kita punya juga opsi nih, opsi spare part aftermarket atau OEM. OEM itu original equipment manufacturer. Nah, bedanya apa yang sama aftermarket? Kalau aftermarket itu mereka pabrikan itu ngeluarin barang yang serupa. Kalau OEM itu adalah maklon dari spare part original. Contohnya, kalau di Hyundai, genuine-nya itu Hyundai, OEM-nya itu Mando. Terus OEM-nya itu HMI, OEM-nya itu Bando, HMI, Mando, kemudian ada beberapa juga yang lain. Itu OEM biasanya, sepengetahuan gue ya. Original ini pihak original Hyundai akan maklun ke sini nih, gitu ya. Kerjasama lah. Kemudian kalau di Toyota apa? Di Toyota ada Astra, ada Astra, ada Aspira. Kalau di Nissan itu kalau nggak salah ada Hitachi dan yang lain. Nah, untuk spare part yang lain kita bisa pilih yang OEM. Gue juga pun akan pilih yang seperti itu. Ya, contohnya di Hyundai gue juga pakai, kemudian di Daihatsu, Xenia gue juga pakai, gue pakai Aspira, keluaran Astra, kemudian gue pakai um, OEM-nya Thailand gitu ya. Terus gue pakai OEM-nya Astra. Kayak apa tuh Astra tuh. Teman-teman bisa klik link videonya di atas sini nih. Permajaan kaki-kaki sini ya. Nah, bisa klik di sini. Gue juga pakai itu. OEM untuk spare part yang lain juga nggak kalah bagus fungsinya, kualitasnya gitu ya. Misalkan tabung reservoir itu kita bisa pakai OEM lah, gitu kan. Atau aftermarket untuk kaki-kaki segala macam itu kita bisa pakai yang aftermarket karena ongkosnya kan nggak terlalu mahal untuk ngebedah itu gitu ya. Bisa pakai yang itu. Dan terkait dengan copotan, nah apa ya? Mungkin teman-teman yang baru apa baru pegang mobil ataupun mungkin dananya terbatas, mereka harus terpaksa cari copotan. Bisa aja kita pakai copotan, tapi untuk part-part tertentu. Waktu itu gue pernah baca di grup gitu ya, cari copotan part kopling. Wow, jangan pernah sekali-sekali cari part kopling itu copotan. Karena apa? Karena itu copotan itu kan udah spare part itu punya umur pakai. Kita nggak tahu nih umur pakainya ini udah berapa lama. Plat kopling itu ongkosnya itu sekitar 500.000 untuk jasanya bongkar masang. Kalau kita pakai yang copotan, ya mungkin dalam waktu dekat kita harus ganti lagi nih. Kita keluar ongkos lagi 500.000. Jadi udah 1 juta. Lebih baik langsung aja pakai yang original atau pakai yang OEM. Ya. Nah, kalau untuk yang copotan, kalau gue akan pilih lebih cenderung ke body part, spion, molding, setir, kemudian yang tidak berpengaruh terhadap mekanisme engine atau mekanisme pengereman. Copotan gitu ya, lampu, bumper, atau mungkin reservoir, gitu ya, atau mungkin apa, per itu bisa juga. Tapi kalau terkait dengan engine, terkait dengan elektronik, lebih baik pakai yang OEM atau pakai yang original gitu ya. Ya supaya itu tadi, supaya kita nggak keluar biayanya itu besar, nggak keluar biaya 2 kali, yang mana ya kita akan rugi di situ ya kalau misalkan kita pakai barang-barang yang kualitasnya agak kurang.
Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan share pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman semua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, and comment. Gue Dekat pamit, see you next video atau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and positive. Ciao.